warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Riana Paramita, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, kali ini aku bakal ngebahas 4 materi sesuai dengan judul yang ada di bawah sana. Oke, gak usah buang-buang waktu, ayo kita bahas dalam bareng. Oh iya, nanti kalau misalkan ada yang salah dari video ini atau kata-kataku salah, mohon koreksi ya lewat kolom komentar. Makasih. Jadi materi yang pertama itu ada gangguan keseimbangan asam basa. Keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar H+ atau ion hidrogen akan menurunkan pH sehingga larutan lebih asam. Dan begitu pula sebaliknya. Suatu cairan bisa dikatakan basa bila sanggup menerima H+. Ada pula faktor yang dapat mempengaruhi asam basa. Yang pertama, pemberian asam melalui makanan. Yang kedua, ada penambahan secara endogen dari hasil metabolisme. Yang ketiga, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Yang keempat, ada pengeluaran asam basa oleh ginjal dan usus. Yang kelima, pengeluaran asam karbonat oleh paru. Dan yang terakhir, ada pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Sesuai dengan materi yang pertama, gangguan keseimbangan asam basa. Ternyata ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul. Yang pertama ada asidosis respiratorik, yang kedua ada alkalosis respiratorik, yang ketiga ada asidosis metabolik, yang keempat ada alkalosis metabolik, yang kelima ada asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, yang keenam ada alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Apa sih asidosis respiratorik itu? Asidosis respiratorik merupakan peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan CO2 dalam plasma akibat berkurangnya ventilasi. Hipoventilasi dapat disebabkan oleh pneumotoraks, efusi pleura, atelektasis, atau sumbatan jalan napas. Dalam bentuk kronis, penyebabnya adalah emfisema obstruktif, asma, bronkitis, penekanan pusat pernapasan, gangguan otot-otot pernafasan. Hipoventilasi menyebabkan CO2 terkumpul, sehingga saat kadar H2CO3 naik, maka kadar H+ akan naik, dan terjadilah asidosis respiratorik. Yang kedua ada alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik merupakan defisit asam karbonat yang merupakan kebalikan dari asidosis respiratorik. Hal ini berhubungan dengan menurunnya kadar CO2 plus H2CO3 dalam plasma dan peningkatan pH akibat peningkatan ventilator alveolar. Alkalosis respiratorik dapat terjadi pada keadaan hiperventilasi emosional, ensefalitis, keracunan salisilat, dan gangguan pusat pernafasan. Alkalosis respiratorik yang berat dapat timbul pada tetani, serta aritma jantung karena kurangnya ion kalsium atau keracunan digitalis. Pada keadaan ini, paru mengeluarkan CO2 demikian banyak sehingga kadar asam karbonat berkurang. Yang ketiga ada asidosis metabolik. Asidosis metabolik merupakan defisit bikarbonat. Hal ini sering terjadi pada penderita dengan gangguan diabetes mellitus tak terkontrol, anoksida jaringan sehingga terjadi penimbunan asam laktat, diare, gangguan fungsi ginjal. Adapun yang terjadi adalah perbandingan bikarbonat terhadap asam karbonat menjadi berkurang. Yang terakhir ada alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik merupakan peningkatan bikarbonat. Hal ini terjadi bila asam keluar dari dalam tubuh. Misalkan, pada keadaan muntah-muntah banyak HCl yang keluar. Karena H+ dan Cl- banyak keluar, natrium bebas akan mengikat HCO3 yang akan bertambah jumlahnya bila asam karbonat berkurang. Lalu di materi kedua ada prinsip obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada obat oral.
dikonsumsi dengan cara langsung memasukkan obat ke dalam mulut. Dapat juga dengan cara sublingual atau meletakkan obat di bawah lidah ataupun bukal, atau meletakkan obat di samping gusi. Yang kedua ada parenteral. Digunakan dengan cara injeksi, dapat melalui intravena, intramuskular, subkutan, ataupun intrakutan. Yang ketiga ada intravagina. Pemberian obat yang zatnya hanya dapat diterapkan di dalam vagina ataupun rektal. Sediaan obat padat yang dimasukkan ke dalam anus. Yang terakhir ada obat luar atau yang penggunaannya di luar, seperti obat salep, tetes, krim, ataupun tabur. Di sini ada beberapa foto contoh pemberian obat. Bukal di samping gusi, sublingual di bawah lidah, obat luar penggunaannya di luar, obat intravagina, obat rektal, dan parenteral yang memiliki sudutnya masing-masing. Untuk injeksi intramuskular dapat digunakan sudut 90 derajat, subkutaneus 45 derajat, intravena 25 derajat, dan intradermal 10-15 derajat. Ada 6 prinsip benar obat yang sering digunakan, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute atau cara, benar waktu, dan benar dokumentasi. Semuanya di cross-check ulang sebelum memberikan obat ke pasien. Dan tidak lupa untuk mendokumentasikan setelah pemberian obat ke pasien. Materi yang ketiga ada proses penyembuhan luka. Luka adalah rusaknya integritas sel atau jaringan atau organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Cedera dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, cedera fisik, cedera biologis, dan cedera kimiawi. Luka terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada luka superficial. Luka ini terjadi terbatas, hanya pada lapisan dermis. Yang kedua ada partial thickness. Luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis bagian atas. Luka partial thickness terdiri dari 2 stadium, yaitu stadium 1. Kulit tampak berwarna merah, belum nampak lapisan epidermis dan hilang. Stadium 2, lapisan epidermis hilang atau lecet sampai bagian dermis atas. Yang ketiga ada luka full thickness. Luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, fasia, dan otot. Luka full thickness terdiri dari 2 stadium, yaitu stadium 3 dan stadium 4. Saat stadium 3, lapisan dermis hingga subkutan rusak, dan saat stadium 4, lapisan subkutan hingga otot dan tulang rusak. Inilah ilustrasi kulit pada saat mengalami luka. Ada stadium 1, 2, 3, dan 4, sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang pertama ada umur. Pasien dewasa dan anak-anak akan lebih mudah untuk sembuh lukanya dibanding pasien yang telah usia lanjut. Hal ini terkait dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi pada orang tua, seperti pada vaskular yang telah terjadi aterosklerosis dan atrofi kapiler yang akan mengganggu kelancaran aliran darah menuju daerah luka. Yang kedua ada nutrisi. Pasien sangat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk kesembuhan lukanya, seperti protein, vitamin C, vitamin A, serta mineral. Bila nutrisi tersebut tidak terpenuhi, maka proliferasi luka akan semakin lama. Yang ketiga ada medikasi. Obat-obatan yang dikonsumsi pasien akan menghambat proses penyembuhan luka. Sebagai contoh, obat golongan steroid, aspirin, heparin, dan anti kanker. Yang keempat ada imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh pasien yang lemah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi luka.
Yang kelima ada obesitas. Pasien yang memiliki berat badan lebih atau obesitas mempunyai resiko penyembuhan luka lebih lambat karena suplai darah pada jaringan adipose atau lemak tidak adekuat. Yang keenam ada penyakit. Penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas dan adanya penyakit infeksi yang dialami pasien akan mengganggu proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir ada gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti merokok dapat menurunkan jumlah hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Merokok juga menyebabkan aliran darah tidak lancar karena terjadi peningkatan agregat platelet dalam sistem sirkulasi darah. Di bawah ini ada 3 fase proses penyembuhan luka. Yang pertama ada fase inflamasi. Pada fase inflamasi, terdapat respon vaskuler dan seluler yang bertujuan menghentikan perdarahan dan membersihkan area luka dari benda asing, sel-sel mati, dan bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses penyembuhan luka. Yang kedua ada fase proliferasi. Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka, ditandai dengan proliferasi sel. Pada fase ini, protein sangat diperlukan oleh sel untuk menumbuhkan granulasi atau pembuluh darah dan jaringan baru. Yang ketiga atau yang terakhir ada fase maturasi. Fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru, menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Warna kemerahan dari jaringan mulai berkurang karena pembuluh mulai regenerasi dan kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut. Materi yang terakhir atau yang keempat adalah farmakologi dasar. Adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Obat adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit dan mengobati penyakit. Regulasi obat. Yang pertama ada obat keras, contohnya narkotika dan psikotropika. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Yang kedua, ada obat bebas terbatas, yakni obat-obatan dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter dan menggunakan tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Yang ketiga, ada obat bebas. Obat bebas dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter, dapat dibeli di apotek, toko obat, ataupun toko biasa. Lalu yang keempat ada obat tradisional. Jamu, OHT, ataupun fitofarmaka. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Nah, ada juga faktor yang dapat mempengaruhi respon penderita terhadap obat. Yang pertama ada faktor farmakokinetik. Isinya ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Lalu yang kedua ada faktor farmakodinamik. Isinya interaksi obat, mekanisme homeostatis, dan keadaan fungsi jaringan. Lalu di sini ada prinsip mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler. Yang pertama ada antiinflamasi, digunakan untuk mengurangi peradangan serta meredakan nyeri dan menurunkan demam. Yang kedua ada antiinfeksi, golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi yang disebabkan dari bakteri, virus, ataupun jamur.